أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka Muhammad innaka rasul. Alhamdulillahilladzi amarana bitauhidih wa akramal walidain wa ja'ala ridahuma min asbabi ridwanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah
yang dimuliakan dan dirahmati insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat menghadiri seruan Allah untuk menunaikan salat Jumat insyaallah pada sebentar nanti. Salawat dan salam kita persembahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya saja bersalawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu orang-orang yang beriman juga diajak oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setiap orang yang beriman pasti akan selalu berusaha mematuhi semua yang diperintahkan oleh Allah, termasuk melaksanakan ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tujuannya apa? Tidak lain kecuali ada sebertik harapan dan keinginan di dalam hati kita supaya kita juga bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, alladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Orang yang beriman dan beramal soleh maka imbalannya adalah surga. Namun demikian hadirin, sesungguhnya ada satu jalan yang mudah untuk kita lakukan. Jalan yang tidak perlu biaya mahal, yang mungkin berada selalu dengan kita. Bahkan barangkali mungkin saat ini ada menunggu kita di rumah, menunggu senyuman kita, yaitu jalan birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ajaran Islam, kesalehan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar amal yang dilakukannya, tetapi juga ditentukan bagaimana cara kita memperlakukan kedua orang tua kita. Karena itu dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah menegaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan untuk tidak menyembah kepada selain Allah, dan juga memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini sejatinya berbicara tentang penegasan untuk bertauhid secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi menariknya, di saat Allah berbicara tentang dirinya, berbicara tentang kekuasaannya, bicara tentang ibadah hanya kepadanya, kemudian Allah melanjutkan dengan kalimat wabil walidaini ihsana.
hendaklah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah dan seorang pakar tafsir pada masanya, menjelaskan bahwa digandengkannya perintah kepada kedua orang tua ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah itu tidaklah sempurna jika tidak diiringi dengan ketaatan kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran hanya ada 3 perintah yang bergandengan. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul, perintah untuk taat kepada Allah sekaligus taat kepada Rasulullah. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, perintah untuk sholat dan juga mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga adalah perintah dalam ayat 23 surat Al-Isra ini. Menurut Ibnu Abbas, jika salah satu dari kedua perintah itu diabaikan, kita melaksanakan salah satunya saja, maka itu menyebabkan perintah yang lain tidak menjadi sempurna. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalimat ihsan ini kalau dalam gramatika bahasa Arab disebut dengan isim nakirah yang berfungsi dalam i'rabnya. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu disebut dengan maf'ulun mutlak. Artinya ini sebagai bentuk penegasan bahwa perintah terhadap wabil walidaini ihsana itu menunjukkan kebaikan yang tidak punya batas, ketaatan yang tidak dibatasi oleh apapun. Artinya apa? Kebaikan kepada orang tua bisa meliputi bentuk materi, tapi bisa juga kebaikan dalam bentuk non materi. Dalam bentuk apa itu? Ucapan baik, perbuatan, bahkan sesuatu yang terbetik di dalam hati sekalipun itu juga tidak boleh ada penolakan atau kejahatan kepada orang tua. Oleh karena itu dalam ayat itu Allah tutup, wala takun lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Di samping tidak terbatas, tetapi juga tidak membutuhkan syarat. Jadi ketaatan kepada orang tua tidak butuh syarat apapun. Jadi kalau ada orang mengatakan, ayah saya tidak menjalankan kewajibannya sebagai ayah, ibu saya tidak menjalankan kewajibannya menjadi ibu yang baik, apakah kemudian itu menggugurkan kewajiban sebagai seorang anak? Tidak sama sekali. Kewajiban seorang anak, bagaimanapun lalainya orang tua, tetap dia punya kewajiban untuk memperlakukan dengan baik kepada kedua orang tua. Penjelasan-penjelasan ini diperkuat oleh banyak hadis. Salah satu di antaranya misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika satu saat ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepada semua manusia yang ada ini? Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, ummuka, yaitu kepada ibumu. Summa man ya Rasulullah, kemudian kepada siapa lagi? Itu diulangi pertanyaan sampai 3 kali, tetap jawabannya kepada ummuka, kepada ibumu. Barulah yang berikutnya Rasulullah mengatakan, summa man qala abuka, kemudian kepada bapakmu. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah.
Dari penjelasan ini dapat kita memahami bahwa semua ibadah yang kita lakukan ini sesungguhnya sangat tergantung apakah diterima oleh Allah atau tidak. Itu tergantung bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Mungkin ada yang ahli ibadah, ke masjid tiap 5 waktu, bahkan mungkin ditambah dengan salat-salat sunnah. Puasa tidak hanya di bulan Ramadan, mungkin ditambah dengan Senin Kamis. Tetapi lisannya tidak mampu dijaga terhadap kedua orang tuanya, sehingga membuat mereka sakit hati, mungkin sering menangis. Bahkan mungkin ada yang sudah berbulan-bulan tidak bertegur sapa, bermusuhan dengan orang tuanya. Maka pasti ibadah mereka yang seperti ini akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ada sahabat Rasulullah yang bertanya karena ada tetangganya yang mengadu, "Ya Rasulullah, tetangga saya itu rajin sholat, rajin ibadah, tapi hari-hari menyakiti orang tuanya, apakah dia masuk surga?" Apa kata Rasulullah? Jangankan masuk surga, baunya surga saja dia tidak akan dapatkan. Ragiba anfahu, summa ragiba anfahu. Celaka orang yang seperti itu. La yadkhulil janna'akun. Pasti tidak akan masuk surga seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya, mungkin ada orang yang bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan ahli ibadah, tetapi baktinya kepada kedua orang tuanya luar biasa. Dia bisa menyenangkan, bisa membuat orang tuanya tersenyum. Maka semua ibadahnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin jamaah sekalian ingat dengan kisah Uwais Al-Qarni, yang menurut Rasulullah seorang sahabat yang biasa saja, bukan siapa-siapa, bukan keturunan Habib, bukan keturunan ulama. Uwais Al-Qarni hanyalah seorang pengembala. Tapi kata Rasulullah apa? "Wahai sahabatku, jika anda ketemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah supaya didoakan, karena doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Dialah yang di dunia ini tidak dikenal oleh siapa-siapa, tapi semua penduduk langit mengaguminya, yaitu Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena ketaatannya, kepatuhannya, dan selalu memuliakan kedua orang tuanya. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, dewasa ini kita seringkali melalaikan itu karena alasan kesibukan kerja. Bahkan kita kadang tidak punya waktu untuk sekedar menegur, menelpon orang tua kita dengan alasan sibuk. Tetapi dengan teman kita punya waktu berjam-jam, bisa bersenda gurau, bisa bermain. Tapi untuk orang tua kita begitu pelitnya waktu kita untuk kita gunakan kesempatan itu. Mungkin juga sekedar untuk membelikan kacamata, barangkali kita rasa berat untuk membantu supaya bisa membaca Al-Quran, atau bahkan mungkin membelikan obat yang sedang sakit. Tetapi kita mampu membeli sekedar handphone yang puluhan juta. Masya Allah. Ini tentu menjadi introspeksi bagi kita sekalian. Oleh karena itu, hadirin, di akhir kesempatan khutbah ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita manfaatkan umur yang masih tersisa ini, kesempatan yang masih diberikan oleh Allah, untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin nilainya tidak seberapa, mungkin uang yang kita berikan tidak seberapa, tetapi itu mampu
untuk mengangkat doa-doanya ke langit, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, kata Imam Syafi'i, wahai orang-orang yang zalim kepada orang tua, saya ingatkan Anda semua, jika seandainya orang tuamu di tengah malam bangun mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, maka satu kali saja keluhan itu cukup untuk membidasakanmu di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, jika engkau mampu membuat hatinya tersenyum, gembira, dan dia berdoa kepada Allah, maka tidak akan ada yang mampu menghinakanmu, baik di dunia ataupun di akhirat. Hadirin, kiranya mari kita sama-sama manfaatkan kesempatan. Semoga kita semua menjadi anak yang saleh dan salehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mattasalat 'ainun binadari wa udunun bi khabar, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dzurul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbahati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi 'unuqina dhalamah wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallu salata jami'ah. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka. A'tini mahabbataka. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikum assalam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Ali jalal baqi ilahana Rabbana anta maulana. Subhanallah subhanallah. Subhanallah nadim wa bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mati ya karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa lahu Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana wa qarri uyunana wastur awratina wasfi mardana wa di'anna duyunana wa bayyid wujuhana warfa' darajatina warham aba'ana wa fil ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa tajawaz an sayyiatina wa ansur sultanana wa ahlana wa auladana wa diyarana wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.